Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 10 IPS 3 SMA Al-Hudiyah ya. Pada pertemuan ke-13 di mata pelajaran ekonomi ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah materi gitu ya, dengan judul implementasi manajemen di lingkungan sekolah anak-anak. Nah, karena ini video pembelajaran asinkronus, maka Bapak akan jelaskan secara terbatas begitu ya. Namun nanti silahkan kalian mengikuti pembelajaran sinkronus untuk pemahaman lebih lanjut begitu ya. Kita mulai saja langsung dengan materi konsep manajemen terlebih dahulu. Nah, adapun materi yang akan dibahas meliputi pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, sampai nanti ke implementasi manajemen di lingkungan sekolah ya anak-anak. Lalu nanti ada latihan soalnya yang harus dikerjakan gitu ya. Nanti latihan soalnya ada yang dikerjakan secara kelompok, ada pula yang dikerjakan secara mandiri begitu ya. Maka dari itu silahkan disimak dengan baik gitu ya pembelajarannya, sehingga nanti bisa menjawab dan memahami materinya begitu dengan baik ya. Nah, lalu apa itu sih manajemen gitu ya? Mungkin anak-anak ada yang baru mendengar, ada yang baru atau ada yang pernah mendengar gitu ya. Nah, manajemen itu adalah istilah dari bahasa Inggris gitu ya, yang dari kata to manage yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin dan membina anak-anak. Adapun pengertian menurut Bapak Henry Fayol, manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Itu kata Bapak Henry Fayol ya anak-anak. Nah, berikutnya anak-anak, dalam manajemen itu ada unsur-unsurnya yang seringkali Bapak singkat menjadi 6M begitu ya anak-anak, karena awalannya semuanya dari M gitu. Jadi ingat-ingat gitu ya. Rumusnya 6M gitu ya untuk unsur-unsur manajemen ini gitu ya. M yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia itu merupakan modal paling utama dalam manajemen anak-anak, di mana manusia memiliki tugas untuk menjalankan segala kegiatan dalam sebuah organisasi gitu anak-anak. Lalu yang kedua ada money atau uang, di mana uang ini berperan sebagai modal dalam manajemen ini anak-anak. Sebagaimana uang tersebut atau yang dijadikan modal akan digunakan untuk mencapai tujuan, misalkan untuk membayar gaji, membeli bahan baku, dan membayar atau membeli barang begitu ya. Terus berikutnya ada yang ketiga, yakni M-nya itu material atau bahan baku. Nah, di mana bahan baku ini akan digunakan untuk mencapai atau membangun, terutama dalam proses produksi gitu ya. Misalkan Bapak contohkan dalam sebuah toko bangunan, maka materialnya ya bahan-bahan bangunan gitu ya, di mana dari bahan-bahan bangunan itu akan nantinya dibuat misalkan rumah seperti itu atau bangunan-bangunan gitu ya, yang akan bernilai gitu ya oleh perusahaan bangunan tersebut begitu. Lanjut 3M berikutnya, yakni ada yang keempat, machine atau mesin anak-anak, di mana mesin ini digunakan untuk memudahkan begitu ya pekerjaan manusia gitu ya. Biasanya berupa teknologi gitu ya yang telah berkembang maju dan pesat gitu ya. Misalkan kalau ingin membangun rumah ya tentu nanti diperlukan yang namanya mesin-mesin gitu ya. Kalau misalkan bangunannya gedung, di sini gambarnya ada alat berat gitu ya, mobil. Nah, nanti menggunakan mobil begitu ya. Terus yang kelima, M-nya itu ada metode anak-anak atau metode. Metode adalah upaya atau cara gitu anak-anak agar dapat memudahkan gitu ya prosesnya dan menjadi berdaya guna dan berhasil guna gitu anak-anak. Nah, misalkan kalau misalkan toko bangunan tadi Bapak contohkan, maka metodenya misalkan menggunakan metode arsitektur gitu ya, misalkan oleh para arsiteknya gitu ya, supaya membangun rumah itu terancang gitu ya dan bagus jadinya gitu kan. Nah, anak-anak, lalu yang terakhir itu yakni market
atau pasar, di mana pasar ini merupakan faktor penting gitu ya untuk menjual segala hasil produksi dalam kegiatan manajemen. Misalkan kalau misalkan dicontohkannya toko bangunan, kalau misalkan udah membangun rumah ya harus dijual gitu ya di pasar properti misalkan gitu ya, kan gak mungkin menjual rumah di pasar swalayan gitu ya, gak akan ada yang mau beli anak-anak begitu ya. Kita lanjut. Nah, lalu dari keenam unsur tersebut untuk apa gitu kan? Nah, dari keenam unsur tersebut itu ya, semuanya adalah untuk mencapai tujuan bersama anak-anak, baik itu dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun kelompok. Kalau organisasi misalkan katakanlah ada organisasi yayasan gitu ya. Nah, mereka mengumpulkan dana gitu ya untuk di sumbang-sumbangkan begitu ya. Kalau misalkan perusahaan berarti tujuannya ya eh, profit atau keuntungan gitu ya. Kalau misalkan kelompok misalkan kelompok belajar ya tujuannya misalkan untuk presentasi dan segala macam gitu kan. Nah, harus diperlukan unsur-unsurnya begitu ya anak-anak untuk kegiatan manajemennya berjalan secara langsung dan lancar begitu ya. Lalu anak-anak materi berikutnya yakni mengenai fungsi-fungsi manajemen. Di mana di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama yakni planning atau perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses dasar gitu ya, di mana dalam suatu organisasi gitu ya, semuanya itu merencanakan gitu apa saja yang harus dilakukan gitu ya ke depannya gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, di proses perencanaan ini nih atau planning begitu ya. Terus yang kedua yakni organizing gitu ya atau pengorganisasian, di mana merupakan aktivitas dalam manajemen untuk mengalokasikan gitu ya atau membagi-bagi tugas gitu ya istilahnya gitu ya, supaya orang-orang ini punya tugas dan perannya masing-masing gitu ya anak-anak. Lalu berikutnya yakni actuating atau penggerakan, di mana sebuah tindakan dalam manajemen untuk menjalankan tugasnya gitu. Jadi kan tadi sudah direncanakan apa saja langkah-langkahnya, lalu sudah dibagi orang-orangnya lah, lalu ya tinggal digerakkan gitu melalui kegiatan penggerakan atau actuating ini anak-anak. Lalu yang terakhir ya ini controlling atau pengawasan, di mana ini merupakan salah satu kegiatan manajemen untuk mengawasi gitu ya kegiatan yang sudah tadi direncanakan, udah dibagikan orangnya, terus udah dilaksanakan, lalu pas pelaksananya ya diawasi gitu, supaya kalau ada yang salah atau ada yang tidak berjalan sesuai rencana ya bisa diperbaiki nantinya gitu ya, dievaluasi gitu anak-anak. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai konsep manajemen, Bapak harapkan kalian semua menyimak ya dari awal sampai akhir, dan untuk Bapak mengukur gitu ya tingkat kepemahaman kalian, silakan kalian kerjakan kuis ini gitu ya dengan link berikut ini. Silakan dikerjakan dengan baik gitu ya. Nanti hasilnya Bapak lihat gitu ya. Lalu setelah pembelajaran ini, setelah kalian menonton video ini dan mengerjakan kuis ini, nanti Bapak akan menginformasikan pembelajaran sinkronus gitu ya melalui Zoom meeting. Dan silakan jika kalian ada yang ingin ditanyakan, dipersiapkan saja. Dan semoga sehat selalu gitu ya anak-anak. Mungkin seperti itu saja video pembelajaran asinkronus pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.